Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan Herbie Pharma. Pada video kali ini saya akan membahas tanaman walangi atau walang sangit ya. Kalau orang Sunda bilang ini namanya katuncar walanda atau ketumbar Belanda ya. Tanaman ini memiliki nama latin Erinium foetidum. Saya kira ini banyak ya di sekitar kita. Kalau di Sunda ini, kalau di daerah Sunda maksud saya, ini digunakan untuk sebagai bumbu daunnya ini. Bumbu untuk masakan, untuk masakan ya, pewangi. Karena secara taksonomi tanaman ini masih satu keluarga dengan seledri ya, yaitu dari keluarga Apiaceae. Memiliki bau yang wangi ya, seperti mirip seledri tapi ini lebih tajam ya baunya. Bau ketumbar tapi lebih tajam ini kalau tanaman walangi ini. Nah, kita akan bahas bagaimana cara pengolahannya ya dan cara penggunaannya untuk tanaman obat atau untuk herbal ya. Oke, ikuti terus ya. Oke, yang pertama kita bahas deskripsinya dulu. Nah, tanaman walangi ini memiliki daun yang memanjang seperti ini. Kemudian di ujung-ujung daunnya ini memiliki duri yang kecil-kecil ya. Ini kalau kena kulit ini agak gatal gitu ya kesannya. Akan tetapi nggak apa-apa ini. Ini bisa juga dipakai lalap guys, dilalap langsung enak juga. Saya udah pernah coba ya. Ini ntar kurang fokus. Nah ini ada duri-duri kan, duri-duri kecil-kecil. Dan juga durinya itu ada di buahnya. Nah ketika dia berbunga, ya berbuah seperti ini nih. Nah, ada duri-durinya. Nah sedangkan ini buahnya. Ya buahnya ini. Ini dari satu buah ini bisa menghasilkan biji yang lumayan banyak ya. Ini yang sudah saya kumpulkan bijinya seperti ini nih. Yang sudah matang ya. Warna hitam coklat seperti ini. Nah, ini ketumbar Belanda ya, ketumbar Belanda. Ini baik bijinya, kemudian daunnya serta akarnya ini bisa dimanfaatkan kita untuk sebagai obat herbal dan untuk bumbu ya, rempah-rempah. Guys. Tapi pada video kali ini saya akan gunakan akarnya ya, kita akan olah akarnya. Karena apa? Si akarnya ini memiliki khasiat ya sebagai anti komplikasi infertilitas atau dan juga bisa untuk obat kuat guys. Ya. Obat kuat untuk pria ya, untuk stamina ya. Ini akarnya. Kalau menurut saya ini khasiatnya ini lebih bagus daripada ginseng ya, lebih bagus daripada ginseng Korea ya. Sayang sekali orang-orang melupakan ya atau tidak peduli dengan tanaman yang sangat berkhasiat ini. Ini diantara manfaatnya yaitu bisa mengobati demam guys. Kemudian muntah, luka bakar, hipertensi ya, sudah tadi darah tinggi, kemudian sakit kepala, kemudian sakit telinga, kemudian sakit perut, asma, radang sendi, kemudian gigitan ular, kemudian gigitan atau sengatan kalajengking. Ini bisa diobati dengan tanaman walangi ini. Kemudian bisa mengobati diare, malaria, dan epilepsi guys. Selain itu bisa digunakan sebagai obat anti infertilitas ya, atau obat kemandulan lah, untuk bagi yang yang berencana untuk mendapatkan momongan. Mengkonsumsi tanaman ini cukup bagus ya guys, untuk mendukung fertilitas dari organ reproduksi kita ya, supaya cepat memiliki momongan gitu. Kemudian manfaat selanjutnya berdasarkan hasil penyelidikan farmakologis mengklaim bahwa senyawa dari tanaman Erinium foetidum ini atau tanaman walangi ini dikatakan menunjukkan adanya aktivitas antiinflamasi ya, kemudian analgesik, antikompulsan, kemudian antiklastogenik ya, kemudian antikarsinogenik, kemudian anti diabetes ya, antidiabetik, dan juga antibakteri guys. Ini dari daunnya, akarnya, semua bijinya ini kalau disuling ini akan menghasilkan minyak asiri guys. Minyak asirinya dengan bau yang wangi ini manfaatnya banyak sekali tadi, untuk sebagai antibakteri ya kan, dan kemudian
dari tanaman ini kita konsumsi bagi orang yang memiliki penyakit diabetes ini cukup bagus juga ya, diabetes dan hipertensi dan juga ini dikatakan bahwasannya tanaman ini sebagai anti kemandulan ya, untuk fertilitas lah, anti infertilitas. Nah, ini cocok sekali, saya ulangi, untuk bagi yang berencana untuk mendapatkan momongan ya, bisa konsumsi. Dan juga ini bisa meningkatkan stamina bagi pria ya, karena rata-rata dari senyawa dari akar dari keluarga seledri-seledrian ini memiliki khasiat untuk sebagai afrodisiak atau meningkatkan gairah seksual. Nah, baik itu seledri, pohon seledri, dan juga purwoceng, dan juga ini tanaman walangi ini rata-rata memiliki khasiat yang sama pada bagian akarnya untuk sebagai afrodisiak atau meningkatkan gairah seksual. Seperti itu guys. Nah, kita lanjut nanti ke pengolahan. Pengolahan ini yang sekarang saya mau olah yaitu akarnya dulu, daunnya nanti saya pisahkan dulu untuk nanti dikeringkan. Nah, kita nanti olah akarnya. Oke, lanjut. Ini saya dapat banyak tadi, saya baru ambil dari hutan ya, dari hutan. Ini liar, udah pasti organik 100% ya, organik. Karena sekarang ini tanaman ini mulai dilupakan ya, dan banyak disemprot ya, disemprot oleh herbisida, jadi pada mati ya. Ini yang saya dapatkan sekarang ini cuma segini. Nah, saya pisah-pisahkan nih, saya potong, saya ambil bagian akarnya saja dulu. Nah, ini bagian akarnya ini ginseng ya, karena menurut pendapat saya bahwasannya tanaman ini dengan ginseng merah Korea misalnya ini khasiatnya lebih paten akar dari walangi ini. Ini bisa jadi alternatif lah, bisa saya katakan bahwasannya ini adalah ginsengnya Indonesia ya. Sebetulnya kita banyak juga sumber tanaman obat ya yang ampuh ya, tidak hanya di luar negeri sana atau Cina yang terkenal ataupun Korea ya. Indonesia juga kaya sekali akan rempah-rempah dan tanaman obat ya, yang masih belum dibudidayakan atau belum diolah. Nah, ini oke, saya skip dulu. Nah, ini guys hasilnya yang tadi saya ambil ya, hasil berburu ya. Ini lumayan banyak ya, sekitar beberapa kilo, ini 2 kiloan lah ada lah ini kayaknya. 2 kilo lebih lah. Nah, ini saya mau bersihkan. Habis itu kita ke proses selanjutnya, oke? Nah, ini guys, udah saya cuci bersih. Kemudian kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu kita rajang tipis-tipis supaya lebih cepat kering. Kita bisa keringkan di oven ataupun di sinar matahari langsung ya. Dijemur, dengan cara dijemur bisa. Kita iris tipis-tipis supaya lebih cepat kering. Nanti proses selanjutnya yaitu kita tumbuk untuk dijadikan serbuk ya, untuk lebih mudah kita dalam proses konsumsinya. Oke, lanjut, kita rajang. Kita rajang tipis-tipis saja. Kita pilih kualitas akar yang paling bagus saja. Secara ini hasil berburu dari lahan ya, jadi kualitasnya itu acak ya, bukan hasil budidaya. Tapi ini khasiatnya biasanya paling paten kalau yang dari alam langsung. Sebetulnya kita bisa jemur langsung satu akar penuh seperti ini, nanti tinggal direbus saja bisa. Cuma kita ini untuk bikin yang instan ya nantinya ya. Kita tinggal seduh saja, tinggal seduh. Jadi serbuk bentuknya. Terserah mau irisannya seperti apa, mau pakai alat juga boleh. Ini karena alatnya nggak ada jadi saya manual. Nanti kita tumbuknya juga kita bisa pakai blender ataupun ditumbuk langsung. Nanti saya mau tumbuk langsung saja karena nggak ada blendernya. Oke guys, nah ini hasilnya. Kita langsung ke proses pengeringan, oke? Nah, ini hasil yang kita sudah keringkan.
proses selanjutnya yaitu kita tumbuk ya guys. Kita tumbuk. Saya gunakan alat penumbuk sederhana seperti ini. Ini pakai alu dan pakai apa namanya ini, alat penumbuk ya, cobek. Oke, kita langsung tumbuk. Nah, kita tumbuk semua. Pastikan benar-benar kering ya. Saya keringkan ini dengan saya jemur ya. Kurang lebih 1 hari saya jemur. Karena cuacanya panas jadi cepat kering. Oke, kita tumbuk manual. Tumbuk sampai halus, sampai jadi serbuk. Oke, saya skip. Kalau udah halus, kita bisa saring ya untuk mendapatkan hasil yang lebih halus. Akan tetapi kelemahan pakai tumbukan seperti ini nggak terlalu halus ya guys. Kalau mau hasil yang lebih baik, sebaiknya digunakan blender atau alat pembuat tepung, boleh, lebih bagus. Tapi kalau saya manual. Inilah hasil tumbukannya ya, yang sudah jadi serbuk. Nah, cuma sampai segini kemampuan saya, capek soalnya. Tapi ini udah cukup halus. Nanti saya masukkan ke kertas teh ya. Saya jadikan seperti teh celup. Sebetulnya langsung diseduh bagaikan kopi juga bisa. Ya. Oke, kita tes ya, tes rasa. Oke, lanjut. Nah, kita masukkan ke kertas teh seperti ini ya. Cukup 1 sendok penuh aja, kurang lebih 4 gram, 3-4 gram. Nanti kita press seperti ini. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Tinggal kita seduh. Oke, lanjut. Nah, ini dia hasilnya. Tadi yang masih serbuk nih. Itu yang kita sudah masukkan ke bungkus teh. Ini serbuk. Kebetulan cuaca hujan juga guys. Ini pas kita bikin teh dari akar walangi ini. Nah, ini kita coba. Setengah sendok saja. Ini kita yang serbuknya langsung kita coba ya. Kudak. Nah, ini karena masih panas, kita biarkan dingin dulu. Nah, ini yang kita masukkan ke dalam kertas teh ya. Hasilnya pasti lebih jernih memang. Kita biarkan larut dulu sejenak. Nah, ini dia guys. Yang ini langsung diseduh kayak kopi. Kalau ini dimasukkan ke dalam kantong teh ya. Ini wangi banget guys. Kita coba ya yang ini. Enak guys. Rasanya agak ada manis-manisnya gitu guys. Manis-manis guys. Rasanya agak manis-manis gitu. Ini kalau ditambah madu ini wah mantap sekali nih. Guys. Mantap. Coba yang ini ya. Ini lebih jernih kan, kayak keruh ya, kayak air keruh. Kita coba.
sama, cuma ini nggak ada apa namanya, nggak ada ampasnya. Rasanya enak, kalian harus coba ini. Baik untuk kesehatan ya, terutama yang sedang program promil, ini bagus ya, bisa membantu ya untuk program promil dan bisa meningkatkan stamina ya, terutama kita yang digeber terus bekerja ya. Ini jadi doping, bisa jadi doping ya. Mungkin cukup sekian ya video dari saya. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian, dan komen juga sebagai masukan bagi kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.